Ya, selamat datang di acara Berpikir Ulang Channel. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin membahas tentang uang. Kita sini peduli banget ya sama pengetahuan Indonesia tentang ekonomi. Di sini semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Menurut gue tuh salah satu yang paling penting dalam hidup itu ya uang ya. Semua orang nyari uang, semua orang pengen banyak uang, tapi nggak tahu uang itu dari mana, asal muasalnya ya, lebih tepatnya bukan nyari duitnya gitu. Kalau kita kerja kan semua demi uang ya kan, pengeluaran pakai uang. Nah kalau kita baca-baca buku tuh uang itu udah ada gitu ya kan. Nah di sini di acara podcast ini kita akan membahas lebih detail lagi ya. Katanya kan di sini mayoritas penciptaan uang tuh dari bank. Nah dari bank ini gimana sih detailnya gitu? Bisa diterangkan nggak? Kalau untuk orang-orang yang nggak tahu gitu. Iya, ya gue juga ngalamin ya. Jadi dulu itu gue ngalamin di mana gue nyari dari mana uang itu berasal gitu ya. Gue coba untuk baca lagi textbook, tapi nggak nemu. Seringnya missing link. Jadi missing link itu jadi ada link yang hilang, tiba-tiba udah ada aja asumsi ada uang gitu. Nah, buat gue itu orang bakal sulit gitu untuk paham ekonomi kalau nggak ngerti dari mana uang itu berasal. Nah, uang itu berasal itu menurut gue dari bank komersial, jadi bukan dari bank sentral. Jadi bank komersial itu bank-bank biasa. Jadi misalnya gini, kalau ada nasabah ya. Ini menarik sih, menarik. Ya, jadi caranya gimana? Caranya itu ketika bank itu ngasih pinjaman atau kredit ke nasabahnya. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang butuh uang 1 juta, terus bank udah setuju kan, akhirnya ya udah bank itu ngasih kredit 1 juta di rekening si nasabah peminjamnya, itu sudah akan muncul uang 1 juta. Nah ini nggak ada di textbook. Di textbook itu ada nama teorinya, teori penciptaan itu namanya fractional reserve banking. Kadang-kadang disebut juga itu money multiplier gitu ya. Jadi uang itu nantinya berlipat-lipat dari uang yang pertama kali ada dalam sistem. Tapi masalahnya kadang uang pertama kali itu nggak disebutin dari mana awalnya gitu, seperti yang lo bilang tadi bahwa nggak disebutin uang dari mana awalnya gitu. Jadi maksud lo textbook itu salah gitu? Yang selama ini kita baca-baca di buku ekonomi yang kita akui gitu kan, yang sudah orang banyak baca, uang itu sudah ada gitu. Jadi gini, kan kita mesti paham sih, textbook ini kan buatan orang ya. Jadi textbook yang gue maksud di sini itu adalah textbooknya mainstream yang diakui secara umum. Nah ternyata aliran mainstream atau ekonomi mainstream itu alirannya ada gitu, namanya aliran ekonomi neoklasik. Nah ini di luar negeri sudah banyak yang udah mulai ninggalin aliran ekonomi neoklasik ini. Sekarang itu udah 30% orang alirannya nggak ekonomi neoklasik lagi sebenarnya di luar negeri, dan bahkan gue rasa jumlahnya terus naik karena mereka nggak puas sama penjelasan dari ekonomi neoklasik. Nah ini sih gue rasa ekonomi anti mainstreamnya ke depan ini bakal naik banyak sih. Nah tapi kalau di Indonesia itu hampir 100% itu ekonominya itu neoklasik, yang diajarkan neoklasik. Bahkan sebenarnya orang-orang yang belajar ekonomi ataupun yang ngajar ekonomi itu nggak terlalu paham bahwa yang lagi dipelajari, yang lagi diajarkan sebenarnya adalah ekonomi neoklasik. Ya, yang pasti gue tuh nggak neoklasik. Jadi kalau di textbook non mainstream itu sebenarnya udah dijelasin bahwa bank itu memberikan kredit gitu. Nah jadi
kenapa lu nggak bisa nggak bukan termasuk percaya sama neoklasik? Lu nggak percaya textbook yang mainstream ini artinya gitu? Bisa aja kan yang bukan neoklasik itu juga salah. Iya, ya sebenarnya sih bisa aja. Yang nggak neoklasik itu salah benar. Jadi yang anti mainstream itu salah benar. Tapi gini, kan uang itu kan diciptakan gitu kan. Uang itu diciptakan. Jadi ini seperti mobil gitu, mobil. Lu mobil kan lu bisa tahu nih siapa penciptanya kan. Lu bisa cari tahu lah penciptanya itu siapa. Nah, kalau uang juga gitu kan, ada yang menciptakan uang. Makanya kan kita bisa tanya sebenarnya siapa penciptanya, kita bisa cari tahu siapa penciptanya. Beda kayak misalnya lu debat antara lebih benar mana sih demokrasi sama otoriter gitu kan, itu kan masih bisa debat kan, lu mana yang benar gitu. Tapi kan kalau uang itu kan udah ada yang menciptakan gitu. Nah, ini kan ada otoritasnya gitu, otoritas yang ada di sistem keuangan. Nah, namanya itu kan bank sentral. Jadi seharusnya bank sentral ini kan tahu bagaimana uang itu diciptakan gitu. Nah, di sejumlah negara itu bank sentral itu udah ngasih tahu bahwa yang dijelaskan di textbook itu, yang tadi gue bilang textbook mainstream itu nggak tepat gitu. Jadi teori fractional reserve banking, money multiplier itu nggak tepat gitu. Nah, yang paling fenomenal itu dari laporan Bank Sentral Inggris, namanya laporan Money Creation in the Modern Economy, itu tahun 2014. Jadi di situ disebutin bahwa mayoritas uang itu diciptakan oleh bank komersial gitu. Terus ya beberapa bankers juga pernah mengatakan hal yang sama. Jadi mereka penciptanya dan mereka udah mengatakan itu. Nah, pertanyaan gue, kenapa kita lebih percaya textbook gitu? Siapa yang nulis textbook? Kalau baca textbook kan mereka langsung ngomong teori penciptaan uang itu begini. Nah, masalahnya mereka pakai dasarnya apa ngomong seperti itu? Apakah mereka lebih ngerti dibandingkan dengan bank sentral tadi? Kan enggak gitu. Ada contohnya nggak sih bank sentral apa bro gitu? Ya tadi jadi bank sentral itu bank sentral Inggris. Jadi tahun 2014 itu. Jadi tahun 2014 itu Bank Sentral Inggris itu ngeluarin laporan berjudul Money Creation in the Modern Economy. Nah, ini menurut gua laporan ini cukup fenomenal ya. Kalau lu baca buku-buku ekonomi keuangan sama jurnal ekonomi dari tahun 2014 ke atas, itu banyak banget pakai referensi ini. Tapi yang kadang gua sayangkan, gua nggak ngeliat itu di Indonesia. Mereka nggak terlalu fenomenal lah laporan ini di Indonesia. Nah, ini gue kutip nih salah satu omongannya gitu. Jadi dia bilang begini di pembukaan laporannya. Jadi dalam ekonomi modern itu sebagian besar uang berbentuk simpanan bank. Tetapi bagaimana simpanan tersebut tercipta sering disalahpahami. Cara utamanya adalah melalui penyaluran kredit bank. Kapanpun bank menyalurkan kredit, bank juga menciptakan simpanan yang sama di rekening peminjam, sehingga menciptakan uang baru. Alih-alih bank menyalurkan kredit menjadi simpanan, kredit bank menciptakan simpanan. Jadi bentuk uang itu, ini penjelasan dari kutipan tadi. Jadi bentuk uang itu mayoritas itu simpanan bank. Nah, caranya tercipta gimana ya? Melalui penyaluran kredit. Nah, bank itu nggak nyalurin kredit dari simpanan masyarakat yang mungkin selama ini orang banyak yakini gitu. Nah, jadi maksudnya tuh bentuk uang tuh gimana tuh? Yang bukan saja simpanan yang tadi lu bilang. Ini maksudnya uang bentuk simpanan gimana sih bro? Bingung gua jadinya, tambah bingung gitu. Di otak gua itu uang itu kertas gitu. Oh, iya. Lu jangan bikin tambah bingung gitu. sama gua juga waktu gua kecil juga ya, pasti kan top of mind orang kan, yang pertama kali di otak orang kalau kata uang kan masih kan ya itu uang, ya kertas itu gitu. Kalau lu search di Google juga lu cari uang money ya paling muncul kan ya paling ya yang kertas-kertas itu kan. Ya. Tapi kan sebenarnya nggak itu sih mayoritas uang. Jadi mayoritas uang itu
berbentuknya itu uang simpanan bank. Jadi simpanan itu kayak lo punya simpanan gitu kan. Itu adalah angka-angka sebenarnya itu angka aja, angka di komputer. Jadi kalau lo transfer duit, transfer uang, ya udah lo pindahin tuh angka-angka. Kalau lo bayar kartu debit ya lo bayar pakai angka-angka gitu. Nah, uang angka-angka itu bisa lo tarik dari fisik, jadi fisik. Nah, misalnya lo tarik ke ATM, lo tukar ke bank gitu ya, lo tarik itu jadi uang fisik, uang kertas gitu. Tapi itu nggak banyak jumlahnya sebenarnya. Kalau di dalam sistem itu paling uang fisik itu cuma 10% dari sistem. Kalau pakai argumen bank sentral, kelihatan sih emang lebih bagus ya, lebih kuat lah. Tapi kan, Iya. Apa ya? Kalau misalnya nggak semua orang kan baca bank sentral itu gitu, dan nggak dapat datanya juga, bro. Iya. Ya makanya gini. Sebenarnya kan bisa pakai argumen lain sih. Sebenarnya kan kalau lu nemu dari pernyataan bank sentral tuh bagus gitu kan. Tapi kita coba cross check ke ini ya, ke ilmu lain lah misalnya gitu. Gue sih dalam analisa gue tuh pasti gue biasanya ya kalau untuk hal-hal seperti itu gue pakai filosofi, logika. Jadi logika ini penting banget. Biasanya kalau logikanya udah kuat itu mungkin udah mendekati benar lah. Terus itu bukti sejarah, terus statement pendukung, terus cross check ke hal lain. Nah misalnya gue tambahin lah, misalnya kayak cross check ke hal lain. Nah misalnya gue ngecek akuntansi pemberian kredit ya. Jadi kalau di akuntansi itu ketika bank itu memberikan kredit, itu langsung muncul tuh di aset bank itu muncul pinjaman, terus lawannya itu langsung simpanan nasabah. Ya. Jadi sama-sama munculnya angkanya segitu. Jadi nggak kayak misalnya lu perusahaan nih, kalau lu ngasih kredit kan, lu masih minjamin ke orang kan lu ngambil uang lu kan, terus lu pinjamin ke orang. Kalau ini nggak, bank itu nggak ngambil uangnya atau cadangannya nggak diambil, tapi ya udah itu secara akuntansi itu nggak ada berubah, tapi muncul kredit dan muncul simpanan. Jadi kas itu kalau kas atau cadangan itu kalau bank nggak berkurang. Jadi misalnya gini, misalnya ada orang nih ya yang anggaplah dia mau berusaha, mau punya usaha dan dia mau minjem uang ke bank 1 juta ya. Berarti si banknya cetak uang 1 juta masuk ke rekening nasabah 1 juta gitu. Terus si nasabahnya dapat uang 1 juta juga. Gitu maksud lu gitu. Iya gitu. Ya, sesederhana gitu. Terus bagaimana munculnya uang 1 juta ini? Iya. Jadi seperti tadi ya, bank tidak menyalurkan kredit dari simpanan nasabah. Terus dari mana munculnya? Ya udah muncul begitu aja. Jadi istilahnya dari ketiadaan. Kalau yang mereka ngetik 1 juta, secara komputerisasi ya muncul 1 juta di rekening si nasabah. Nah istilahnya tuh kalau dalam bahasa Inggris tuh sering disebut out of nothing, out of thin air, keystrokes, fountain pen money, atau ketiadaan itu dalam bahasa Latinnya sering juga disebut sebagai ex nihilo. Ya seperti itu aja muncul uangnya mereka ketik. Gue masih bingung bro, ini kan uang kan ya, gue ada uang gitu ya kan, masukin ke bank, gue kan nabung ke bank. Di sini uang itu lo bilang simpanan ya kan, gue jadi bingung nih penjelasannya tuh. Lo yang dapat uang itu yang minjemin bank atau gue yang ngasih pinjem ke bank atau gimana sih? Iya, gue juga pahamnya kalau kita naruh uang ke bank kan, kita naruh uang ke bank, terus bank ngasih pinjaman pakai uang kita istilahnya. Iya, yang selama ini gue pelajarin sih itu. Iya, gue juga dulu mikirnya begitu, tapi gini, coba lo bayangin gini ya, misalnya tadi pengusaha gitu kan, lo minjem 1 juta, ya kan, 1 juta. Terus kan di si pengusaha itu kan
akhirnya muncul sejuta kan di rekening dia kan, si bank cetak uang, si rekening si pengusaha itu dapat sejuta. Nah terus kalau si pengusaha itu kan ada dia katakan usahakan membuat sesuatu lah gitu ya. Terus kan dia kan butuh supplier gitu kan, butuh supplier, dia butuh raw material gitu kan, terus dibayarlah si suppliernya, si vendornya dibayar, terus dia butuh pekerja, nanti itu dibayar tuh pekerjanya. Jadi uang itu akan berpindah gitu dari si pengusaha tadi yang sejuta ke supplier, ke si pekerja-pekerjanya. Nah, lu bayangin, lu anggap lu karyawan tadi gitu, salah satu karyawan tadi. Nah, kan lu mikir lu dapat duit nih, lu dapat uang. Padahal sebenarnya kan uang itu kan udah ada dulu di dalam bank itu kan. Ketika si pengusaha tadi itu minjam sejuta. Nah, kemudian uang itu yang lo terima, yang si supplier terima itu bisa dipakai lagi untuk beli produksi pengusaha itu gitu. Jadi dia dapat uang lagi si pengusaha gitu. Jadi lu jadi uang itu sebenarnya udah ada dari bank dulu, terus kemudian mutar-mutar akhirnya ke lu dapatnya gitu. Jadi uang yang ada di kita itu karena awalnya ada orang lain yang minjem gitu tuh. Iya, mayoritas uang asalnya begitu. Jadi uang yang ada di gua, ada yang di lu, awalnya berasal karena ada yang minjam ke bank. Jadi gitu awalnya, akhirnya masuk ke kita uangnya. Tapi kan sederhana bro, ya kan, orang-orang lain kayak dokter, artis, PNS itu nggak ada keuangannya bingung nih kan nggak ada tuh yang minjem kayak gitu ya. Iya ya sih, gue paham sih, memang kalau bisa lebih kompleks dijelasin sebenarnya. Tapi sederhananya gini lah, lo bayangin banyak tuh yang minjam ke bank kan. Jadi nggak hanya pengusaha yang minjam sejuta tadi, jadi banyak pengusaha-pengusaha lain tuh minjam uang. Jadi terus kemudian yang kayak tadi orang pengusaha-pengusaha itu nyalurin duit ke supplier, ke karyawannya gitu kan. Terus kemudian kan bisa jadi seperti ini. Kalau kita terima gaji kan kita dipotong biasanya kan, dana pensiun lah, asuransi lah gitu kan. Itu kan pindah lagi kan, misalnya ke dana pensiun, ke asuransi uangnya, terus kemudian dana pensiun, asuransi terus masukin lagi untuk beli obligasi, beli surat berharga, beli saham gitu kan. Itu akhirnya kan perusahaan-perusahaan keuangan itu kan dapat uang dari sana, terus mereka dapat fee dari sana misalnya. Terus misalnya karyawan-karyawan tadi gitu, atau supplier tadi misalnya sakit, ya kan, mereka butuh dokter, ya kan, mereka pakai sebagian uangnya untuk ke dokter gitu kan. Atau misalnya pengusaha, misalnya dia butuh mau apa gitu, dia butuh pengacara, atau lu bermasalah secara hukum, lu butuh pengacara, lu bayar pengacara, lu bayar konsultan hukum, ya kan, pindah lagi uangnya, terus berputar gitu kan. Terus uang itu kan bisa lagi masuk lagi ke perusahaan kan, ketika akhirnya orang-orang yang nerima duit itu beli lagi produk-produk perusahaan gitu. Atau misalnya perusahaan itu mau menarik produknya gitu kan, mereka kan butuh bikin iklan misalnya di TV. Nah akhirnya kan mereka bayar stasiun TV bayar production house gitu kan, production house akhirnya bayar artis-artis, cari artis yang terkenal, terus kemudian ya dari situ mereka dapat uang, berputar lagi kan uangnya di situ, terus kemudian bisa lagi untuk masuk lagi untuk ke perusahaan. Terus nggak hanya itu, semua transaksi kita kan dikenakan pajak kan, kena pajak, terus dari pajak itu kemudian untuk bayar presiden, bayar menteri-menteri, bayar DPR, bayar PNS gitu kan. Terus kemudian dari situ bisa lagi kan diputar lagi uangnya untuk bayar si perusahaan. Jadi intinya dari awalnya itu mayoritas dimulai dari start dari uang yang diciptakan oleh bank melalui program kredit. Nah, dari situlah mayoritas uang awalnya dari sana gitu.
Jadi Nah, itu bisa juga misalnya nanti, nah jadi misalnya ditarik cash gitu uangnya kan, uang simpanan tadi ditarik cash fisik, terus kemudian bisa juga dipakai itu untuk beli-beli yang hal-hal yang kecil-kecil untuk di pasar, untuk pedagang gitu kan, sehari-hari kita pakai. Nah, di situ juga bisa dipakai. Nah, kira-kira gitu lah ekonomi itu berputar gitu. bro, yang gue tangkap nih bro ya, sebenarnya bank yang naruh uang ke kita atau kita yang naruh uang ke bank. Jadi gaji-gaji itu siapa gitu, karena apa yang bank yang dapat ngasih uang ke kita, atau kita yang naruh duit ke bank. Gue tambah bingung ini, serius deh. Ini bisa dijelasin nggak sih? Iya, gue juga dulunya bingung gitu. Jadi sebenarnya termuter soalnya. Jadi sebenarnya ya bank yang naruh ke kita. Hah? Kita kan kadang merasa kayak, jadi kan kita kayak tadi, kita kadang merasa udah nabung ke bank. Enggak, sebenarnya ya bank dulu ngasih kredit, terus kemudian kan mutar-mutar uangnya kan, kayak dari supplier, terus kemudian dari pengusaha ke supplier, dari supplier dari pengusaha ke pekerja, dari pekerja ke ke dokter, ke aktivitas agama lo bayar ke sana, apalagi ke stasiun TV lo bayar production terus bayar ke artis gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan ketika uang itu berputar-putar di situ kan, pertama kan dari bank kan, bank masukin ke situ, ke simpanan si pengusaha, terus berputar-putar. Nah, uang itu kan berputar di situ semua sebenarnya, di simpanan bank itu kan sebenarnya nggak ada. Jadi lu jangan merasa ketika lu dapat gaji terus lu nambah simpanan di bank. Enggak, sebenarnya itu simpanan orang lain yang udah ada dipindahin ke lu gitu. Yang kejadian seperti itu. Nah, sebenarnya ada gitu bank yang intermediasi, namanya tuh investment bank. Investment bank itu ya untuk kalau dia mau ngurus, ada orang investor, misalnya lu dapat uang nih, lu terus butuh mau naruh ke beli obligasi gitu kan. Nah, biasanya investment bank ini yang ngurusin, dia cari orang yang mau jual obligasi, terus cari orang yang mau beli obligasi. Nah, ini intermediasi namanya. Ini namanya investment bank. Tapi kalau konvensional bank ya seperti tadi kerjanya gitu. Jadi sebenarnya kalau lo bilang kayak gitu, berarti pemerintah itu nggak nyetak uang sama sekali, atau yang nyetak tuh bank komersial? Oh iya, gini. Jadi kan memang sering kita dengar ya, pemerintah itu nyetak uang ya. Tapi lebih pasti kan orang bilang, kenapa pemerintah nggak nyetak uang aja? Jadi kan gue bilang, yang gue tekanin kan mayoritas uang itu kan diciptakan sama bank komersial. Nah, sebenarnya memang ada diciptakan oleh pemerintah, tapi lebih tepatnya sih oleh bank sentral gitu kan, bukan pemerintah. Nah, caranya gimana? Misalnya gini, tadi gue kasih contoh. Misalnya tadi ada pengusaha kan, pengusaha itu minjam sejuta ke bank, terus kan bank cetak uang 1 juta, terus dia bayar, misalnya lu suppliernya, lu dikasih 700 sama si pengusaha tadi, karena lu supply dia barang, terus 300 katakanlah untuk bayar pekerjanya. Nah, terus kemudian pemerintah tuh nerbitin obligasi lah, surat berharga, katakanlah pemerintah mau nyari duit untuk bangun jembatan gitu kan. Nah, terus kemudian katakanlah dia terbitin 400.000 tuh obligasinya. Nah, lu tertarik tuh beli obligasinya pemerintah, ya kan? Nah, lu beli lah itu obligasi pemerintah, lu kasih 400.000 ke si pemerintah. Tapi kan uang itu tetap sama-sama aja jumlah 1 juta kan sebenarnya kan. Sekarang lu pegang 300, pemerintah 400, pekerja 300, tetap 1 juta kan. Nah, tapi lu itu pegang surat berharga yang 400 itu nilainya. Nah, terus kemudian kalau bank sentral itu dia beli obligasi lu, nah itu kemudian dia nyetak uang lah di situ. Obligasi lu jadi punya bank sentral, lu dikasih uang tadi berapa? 400 itu. Jadi sekarang uang jadi 1.400. Jadi di situ kan uang dicetak lagi kan, tambah 400. Tapi gini, itu benar, tapi gini, mayoritas uang itu nggak dari situ gitu. Mayoritas uang itu yang di dalam sistem itu
bukan dengan cara seperti itu. Orang yang aliran mainstream itu kadang mikir ya seperti itu, mayoritas uang diciptakan seperti itu, tapi enggak. Mungkin sekitar 70% ke atas itu, 70 sampai 90% itu uang itu diciptakan melalui penyaluran kredit bank. Jadi itu yang mau gue lurusin gitu. Jadi lo bilang sejarah mendukung penciptaan uang ya oleh bank gitu ya kan? Emang kayak gimana sejarahnya? Iya, jadi menurut gue sih sejarah tuh pentingnya untuk hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau lo punya bukti sejarah yang lebih strong bank menciptakan uang itu lebih bagus. Nah, sejarah juga mendukung sih. Jadi pernah dengar namanya Goldsmith? Jadi itu jasa pembuat, penempa metal gitu. Ini Goldsmith ini kan penempa metal tuh kayak emas lah, emas, perak gitu. Nah, dari menempa itu mereka berubah jadi buat nyimpan emas sama metal gitu di London, Inggris dulu abad ke-17. Nah, kenapa berubah? Itu karena salah satunya karena ada perang antar Inggris, Skotlandia sama Irlandia gitu, perang antar kerajaan itu. Terus perang juga di masing-masing kerajaan. Jadi di dalam kerajaan Inggris, dalam Skotlandia, Irlandia juga terjadi perang. Nah, akhirnya kan orang kan merasa nggak aman. Terus mereka bingung nih, emas mereka, metal mereka yang lain tuh mau ditaruh di mana. Nah, akhirnya mereka itulah Goldsmith inisiatif lah kan. Akhirnya ditaruhlah Goldsmith punya jasa untuk nyimpan itu metal, terutama emas itu. Nah, orang yang nyimpan di sana, misalnya lu nyimpan di sana, lu akan terima sertifikat kertas gitu, ya kan? Nah, itu sebagai apa? Sebagai alat nantinya ketika lu nanti mau ngambil emas lu gitu. Nah, tapi kelamaan sertifikat itu dibuat menjadi atas yang bawa gitu, yang membawa emas itu. Jadi yang membawa sertifikat itu, misalnya lu datang nih ke Goldsmith, lu dapat sertifikat. Nah, tapi sertifikat itu lu bisa pindahin ke yang lain. Nah, yang lain itu yang nerima itu bisa datang ke Goldsmith untuk nguangin itu emas gitu. Mencari emas. Jadi lama kelamaan kan lebih nyaman kan orang kan, daripada ini ya udah gue dagang pakai ini, gue transaksi pakai ini kan, pakai ini, orang akhirnya nyaman gitu kan. Kalau gue butuh emasnya ya gue tinggal datang ke Goldsmith, gue cairin gitu. Nah, Goldsmith itu juga punya namanya bisnis minjam kan, kredit gitu kan, kredit. Ya udah, terus si Goldsmith mikir, ya selama ini kan sertifikat itu kan diterima gitu ya di masyarakat ya. Ya udah gue ciptain aja sertifikat itu menjadi kredit gitu. Nah, kan pasti kan lu mikir, loh ini kan sekarang kan nggak di backup sama emas gitu atau metal yang lain kan. Nah, permasalahannya itu kan berapa banyak sih orang yang menguangkan sertifikat itu ke si Goldsmith, kan nggak banyak kan. Lo bayangin kok si Goldsmith itu punya emas itu cuma 200 gitu kan, terus dia nerbitin sertifikat 1000 gitu, paling yang nguangkan paling 100 gitu. Jadi orang itu udah nyaman transaksi begini. Jadi yang nguangin yang 100 orang itu kan selalu merasa gua datang ke Goldsmith selalu ada emas kan gitu kan. Tapi coba lu bayangin kalau semuanya itu nguangin gitu kan, yang pegang sertifikat pasti kan emasnya nggak cukup gitu. Tapi kenyataannya kan nggak ada yang seperti itu. Yang nguangin sedikit, dan setiap ada yang nguangin ya pasti ada emas. Jadi sejak saat itulah itu momen sejarah paling penting ya. Jadi sejak saat itulah uang itu udah diciptakan itu ya, udah nggak ada backupnya sama emas. Walaupun masih bisa ditukarkan dengan emas, tapi udah nggak ada backup. Lo nyetak kertas itu sertifikat itu nggak ada backup emas sama sekali, walaupun lo masih bisa tukar sama emas. Itu abad ke-17 gitu.
Jadi penjelasan lu sih sebenarnya menarik sih tentang dari yang Goldsmith-nya yang menyimpan emas ini dengan penciptaan uang sih. Cuman ya gue harus ngecek dulu lah untuk data-data yang gue cek di yang jadi penjelasan lo ini. Oh iya sebenarnya sih ya pasti begitu, mesti gitu sih menurut gue. Ya gue juga bisa salah gitu, dan ya kita harus skeptis lah. Sama ketika gue skeptis ke textbook ya, ke gue juga mesti skeptis. Gue juga berharap orang lain sih skeptis sama penjelasan gue. Jadi ya, kalau gue salah ya diomongin aja kalau misalnya gue salah gitu. Tapi yang selama ini gue yakinin ya seperti itu. Gak hanya gue, ya di luar negeri juga udah banyak yang yakini, dan tadi gue bilang statement bank sentral juga udah ada. Jadi makin lama makin orang banyak yakinin seperti itu sih. Oke deh, cukup dulu ya untuk saat ini. Udah cukup larut juga. Next kita bincang santai lagi ya. Oke. Ya. Terima kasih ya semua. Oke. Bye.